Langit sore itu begitu biru, sampai-sampai mata ini seolah tak sanggup menatapnya lama-lama. Di antara desir angin dan aroma padi muda, ada satu kisah yang tertinggal. Kisah tentang layang-layang, tentang kehilangan, dan tentang hati kecil yang belajar melepaskan. Selamat datang di Pemecah Sunyi, tempat di mana cerita berbisik lembut di antara malam, dan kata-kata menjadi pelukan untuk jiwa yang ingin tenang. Malam ini, sebelum mata terpejam, mari dengarkan kisah sederhana dari langit yang tak pernah berhenti memeluk. Inilah layang-layang putus di langit biru. Langit biru di atas Desa Angin. Ada sebuah desa di tepi sawah yang dikelilingi perbukitan lembut dan aroma padi muda. Setiap sore, langitnya dipenuhi warna merah, jingga, dan biru yang berpadu seperti kanvas Tuhan. Dan di antara warna-warna itu, selalu ada layang-layang menari. Mereka bukan sekedar mainan. Bagi anak-anak desa, layang-layang adalah doa yang terbang, harapan kecil yang dilepaskan ke angin agar sampai pada siapapun yang mendengarkan di langit sana. Hari itu, angin berhembus lembut dari barat. Langit bersih tanpa awan, dan di tengah sawah, seorang anak lelaki bernama Banyu berdiri dengan benang di tangan dan mata yang penuh cahaya. Layang-layangnya berwarna biru muda, dengan ekor panjang seperti arus sungai yang mengalir di udara. Di tengahnya, ia menulis satu kalimat kecil, "Untuk ayah yang belum pulang." Kehilangan dalam senja. Sudah 2 tahun ayahnya pergi melaut dan tak kembali. Orang-orang bilang badai menelannya. Tapi ibu selalu berkata, angin masih membawa kabar. Setiap sore, Banyu menerbangkan layang-layang untuk mengirim pesan. Ia percaya, di balik awan, ayah bisa melihat cahaya biru itu dan tahu anaknya masih menunggu. Tetapi sore itu berbeda. Saat angin semakin kencang dan matahari mulai condong, benang layang-layangnya menegang, menari di udara, lalu putus. Benang itu meluncur cepat, melilit jemarinya, lalu terlepas. Layang-layang biru terhempas, melayang tinggi tanpa kendali, menembus cahaya jingga, menjauh, semakin kecil, hingga hanya titik di langit. Banyu berlari sejauh ia bisa, nafasnya terengah, langkahnya menabrak batang padi, tapi layang-layang itu lenyap di antara cahaya sore yang perlahan redup. Malam dan keheningan. Malam turun perlahan. Banyu duduk di beranda rumah, menatap sisa senja di langit barat. Ibunya datang membawa secangkir susu hangat. Layang-layang itu akan kembali. Katanya lembut, "Tidak, Bu, benangnya sudah putus." Kadang sesuatu yang putus bukan hilang, hanya berpindah tempat. Banyu menatap ibu. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengingat kalimat itu. Malam itu, di antara dengung jangkrik dan cahaya kunang-kulang, Banyu bermimpi. Ia berdiri di langit, di antara awan biru dan ombak perak. Ayahnya tersenyum dari kejauhan, memegang layang-layang biru yang kini utuh kembali. "Benangmu tak pernah benar-benar putus, Nak. Hanya kau yang berhenti menggenggamnya." Perjalanan mencari langit. Keesokan paginya, Banyu memutuskan untuk mencari layang-layang itu.
Ia berjalan melewati sawah, menyeberangi sungai kecil, lalu naik ke bukit tempat angin paling kencang. Setiap orang yang ia temui, ia tanya, "Apakah kalian melihat layang-layang biru?" Seorang petani menggeleng. Seorang anak kecil menunjuk langit. Seorang kakek di tepi jalan berkata, "Kadang layang-layang itu jatuh bukan karena lemah, tapi karena ingin menyentuh bumi." Kakek itu kemudian tersenyum. "Kalau kau menemukan benangmu lagi, jangan ikat terlalu kuat. Kadang yang kita cintai perlu sedikit angin untuk bisa kembali." Hutan sunyi. Banyu masuk ke hutan kecil di sisi desa. Tempat pohon-pohon berdesir seperti bisikan rahasia. Di sana, ia bertemu Nara, gadis kecil dengan rambut panjang yang sedang duduk di akar beringin, memainkan layang-layang kecil dari daun pisang. "Kau kehilangan layang-layangmu?" tanya Nara. "Ya, warnanya biru. Mungkin dia ingin melihat dunia dulu sebelum kembali padamu." Mereka bermain sepanjang sore. Nara membuatkan banyu layang-layang baru, kecil tapi kuat. Ia menggambar langit dan awan di atasnya. Saat senja turun, banyu menerbangkannya, dan angin membawa keduanya tertawa, seolah dunia ikut tersenyum. Hujan dan rasa takut. Hari berikutnya, langit berubah kelabu. Angin menjadi berat, awan turun rendah. Hujan deras mengguyur desa, membasahi tanah, memburamkan langit yang dulu biru. Layang-layang tak bisa terbang hari itu. Banyu duduk di jendela, memandangi air hujan yang menetes dari atap, seperti benang-benang air yang jatuh dari langit. Ia memikirkan layang-layang birunya. Mungkin basah, mungkin tersangkut, mungkin hilang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan karena kehilangan mainan, tapi karena kehilangan harapan. Cahaya di balik hujan. Tapi saat malam datang, hujan berhenti. Udara menjadi jernih, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Banyu keluar rumah. Langit terbuka. Bintang-bintang muncul di balik awan yang tersisa. Dan di antara mereka, satu bintang berwarna biru muda bersinar lebih terang. Ia menatap lama, dan entah kenapa, ia merasa dilihat balik. Mungkin itu hanya imajinasinya, tapi di dada kecilnya sesuatu bergetar. Seperti benang yang menegang lembut di ujung jari. "Ayah," bisiknya, dan angin menjawab pelan, meniup rambutnya, menepuk pipinya dengan hangat. Layang-layang yang kembali. Beberapa hari kemudian, saat bermain bersama Nara di tepi sawah, sesuatu tertangkap di dahan bambu. Potongan kertas biru, kusam, robek, tapi masih utuh di tengahnya. Banyu memanjat, mengambilnya perlahan. Itu layang-layangnya. Meski rusak, di tengahnya masih terbaca tulisan yang dulu ia tulis dengan pensil kecil. Untuk ayah yang belum pulang. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum karena kini ia tahu ayahnya mungkin tak akan kembali lewat laut, tapi ia sudah pulang lewat angin dan kenangan. Pembelajaran dari langit. Banyu menambah layang-layang itu dengan kertas baru. Di samping tulisan lama, ia menulis,
untuk siapapun yang kucintai, tapi tak bisa kusentuh. Ia menerbangkannya kembali, kali ini bersama Nara, dan mereka menatapnya naik perlahan, melewati cahaya sore, menembus awan, hingga hanya titik di langit. "Kau takut kalau benangnya putus lagi?" tanya Nara. "Tidak," jawab Banyu pelan. "Karena sekarang aku tahu, meski putus, benangnya tetap ada di hati." Langit biru tak pernah pergi. Hari berganti tahun. Banyu tumbuh menjadi remaja yang sering menatap langit, bukan lagi untuk menunggu, tapi untuk mengingat. Setiap kali angin datang, ia tahu sesuatu yang dulu hilang sedang berkunjung kembali, entah dalam bentuk suara, cahaya, atau sekedar rasa hangat di dada. Dan di setiap langit biru yang ia lihat, ia selalu membayangkan satu hal, bahwa semua yang pernah kita lepaskan dengan cinta tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya terbang lebih tinggi dari jangkauan mata kita. Kadang hidup adalah tentang belajar melepaskan. Bukan karena kita berhenti mencintai, tapi karena kita tahu cinta sejati selalu menemukan jalannya pulang, meski lewat seutas benang yang putus di langit biru.